Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses finishing kita, yaitu kita akan mengelola bagian plugin share to any. Mohon maaf, add to any ya, tombol share-share seperti ini. Dimana kalau kita perhatikan setiap halaman itu ada share-nya seperti ini, sehingga mengakibatkan website kita kurang rapi. Oleh karenanya, kita akan menghilangkan di bagian-bagian yang kita tidak membutuhkannya, atau dalam kata lain, share ini hanya akan muncul di halaman beranda di bagian samping sini. Kemudian di bagian artikel ketika pengunjung sudah membaca atau mengeklik artikel seperti ini. Jadi hanya ada di bagian bawah sini. Jadi ketika di bagian beranda atau di bagian kategori seperti ini atau di bagian accept gitu ya atau archive itu tidak muncul seperti ini kan, kebanyakan ini. Sehingga kita akan menghilangkannya. Caranya adalah yang pertama kita masuk di halaman admin masih seperti biasa. Kemudian kita masuk pada menu setting, kemudian pilih add to any. Nah, di sini perhatikan teman-teman di bagian placement ya, di bagian standar kemudian placement. Kita lihat dulu di bagian websitenya. Kita akan menghilangkan ini teman-teman. Bagian bawah ini. Kita akan menghilangkan ini. Kemudian yang bagian bawah halaman ini. Caranya yaitu di bagian tadi ya, setting, add to any, standar, kemudian bagian placement. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dihilangkan centangnya semua. Jadi di bagian ini saja yang dicentang. Kemudian nanti untuk penjelasannya teman-teman bisa ini ya, baca ya, karena ini bahasa Inggris ya, mudah, sangat mudah ya. Display at the bottom of post on the front page. Jadi tampilkan tombol pause pada halaman depan gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Nanti kalau kurang tahu teman-teman bisa ini ya, pakai Google Translate, sangat mudah. Kemudian save change. Kemudian kita kembali kepada halaman website kita, kemudian kita refresh. Ya, sudah hilang. Nah, ini kan lebih enak ya dilihat ya. Di bagian depan tidak muncul. Kemudian ketika kita masuk di kategori portofolio seperti itu, kita tidak muncul, tetapi ketika kita klik masuk ke dalam postnya membaca, maka kita tetap muncul. Nah, berikutnya teman-teman kita akan menampilkan tombol share itu di halaman beranda beranda tapi di bagian samping sini ya. Kalau kita merujuk teman-teman seperti ini, di bagian samping itu ada Trida Studio. Jadi teman-teman bisa untuk acuan ya, tridastudio.com. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini di sebelah kiri sini ya, di kiri bagian samping itu di sini ada apa namanya, ketika di scroll itu akan muncul seperti ini ya, tombol share atau add to any tadi, share button tadi, share button. Nah, jadi ini akan tampil ketika di scroll tapi di halaman beranda. Nah, cara menampilkannya adalah teman-teman sama. Jadi teman-teman tinggal masuk ya di setting, kemudian add to any, bagian floating teman-teman, bagian floating, kemudian placement, bagian vertical button ya, vertikal. Kemudian bagian placement, ini bagian kita mau taruh di sebelah mana, ini kan non ya, ini mau taruh di sebelah mana, karena kita mau menaruh di sebelah kiri ya, kiri website sini, maka kita pilih left docket. Oke, kemudian kita save ya. Kemudian kita refresh. Nah, ini akan muncul. Nah, pertanyaan sekarang, ini ketika beranda diakses pertama kali, ini kan langsung muncul. Padahal kita inginnya ketika pertama kali diakses dia tidak muncul, karena di sini kan mengganggu, terlalu penuh gitu ya dari sisi desain grafisnya. Terlalu penuh karena sudah ada teks, ada gambar, ada tombol, ada menu gitu kan. Maka kita akan coba geser ke bawah. Jadi ketika tampil halaman beranda seperti ini, tombol share-nya sembunyi atau tersembunyi. Kemudian ketika user menyekrol sampai sini, ya kan, baru dia muncul. Ya, jadi selain lebih enak itu kan di sini lebih jelas daripada di sini, ya kan. Kita fokusnya kemana, mata susah. Oleh karenanya kita akan buat setting sehingga ketika user pengunjung nyekrol sampai sini, maka dia baru tampil. Kalau ke atas dia akan sembunyi. Seperti itu. Caranya adalah
fokus di sini. Ya, di bagian setting, add to any, kemudian bagian floating, bagian responsiveness, ya, responsiveness ya. Mohon maaf ya, ini bahasa Inggrisnya agak ini ya, agak min. Karena nilai yang paling jelek nilai saya itu adalah nilai bahasa Inggris, jadi dimaklumi aja. Ini hide until page is scrolled. Jadi sembunyikan, maksudnya sembunyikan tombol ini sampai user itu atau sampai halaman itu di scroll sebanyak berapa pixel, kan gitu. Nah, untuk mengetahui ini teman-teman, kita cukup mengira-ngira saja. Masih ingat kan ukuran gambar ini ya, ukuran apa namanya slideshow ini, yaitu 1023 kali 448 pixel, ya kan? Berarti misalkan kita buat 600 gitu ya, sehingga nanti misalkan di scroll sampai 600, kira-kira nanti pas sampai di sini. Nah, ya kira-kira saja. Nanti misalkan kita buat 500 gitu ya. Contoh misalkan 500 gitu, jangan lupa dicentang. Dicentang jadi tersembunyi nanti. Kemudian save, kemudian refresh. Ya. Nah, ini tersembunyi. Kemudian ketika user mulai menyekrol ke bawah seperti ini. Ya, ini belum habis sudah muncul. Tetapi kita maunya itu ketika di sini baru dia muncul, makanya kita kasih 600 saja kira-kira. Seperti ini, kemudian refresh. Kemudian kita coba, ya kan? Kemudian nih, ya, perhatikan di sebelah kiri ini masih tersembunyi, sembunyi, baru dia akan muncul. Ternyata di sini masih. Coba kita refresh kembali. Ulangi seperti ini, ya kan muncul ya. Oke, dah ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sudah tampil rapi ya. Insya Allah kita akan melanjutkan untuk proses nanti backup database, kemudian sampai kita membackup website kita. Jadi di halaman kontak pun juga sudah muncul di sini. Gitu ya. Jadi munculnya di bagian samping. Scroll. Tidak muncul karena ini berarti halamannya tidak tidak lebih dari tadi 600 pixel. Ya, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Sudah berdiri muncul dan seterusnya, nggak masalah. Terima kasih dan selamat mencoba.